Oi, tahukah kamu bahwa bisnis yang dianggap hanya sekali setahun ini justru bisa menghasilkan uang yang berputar sepanjang tahun? Ya, betul. Bisnis kurban yang sering dipandang sebagai peluang musiman menjelang Idul Adha ternyata menyimpan potensi yang jauh lebih besar dari yang banyak orang bayangkan. Karena para pelaku yang benar-benar paham tidak hanya fokus pada momen penjualan, tapi mereka sudah memulai dari jauh hari. Bahkan sejak sapi masih kecil, mereka sudah menghitung, merawat, dan mempersiapkan semuanya dengan strategi yang matang. Sehingga ketika orang lain baru mulai sibuk mencari hewan kurban, mereka justru sudah berada selangkah lebih depan dengan stok yang siap, kualitas yang terjamin, dan harga yang bisa dikendalikan. Inilah yang membuat bisnis ini terasa seperti mesin uang tahunan, meskipun puncaknya hanya terjadi dalam beberapa hari saja. Karena sejatinya, keuntungan besar itu bukan muncul dari momen jualannya saja, tapi dari proses panjang yang dibangun dengan kesabaran, ilmu, dan mindset yang benar. Maka tidak heran jika ada orang-orang di desa yang terlihat sederhana, tapi saat musim kurban datang, mereka bisa memutar uang puluhan hingga ratusan juta hanya dari ternak sapi yang mereka rawat dengan konsisten sepanjang tahun. Dan disinilah letak perbedaannya antara yang hanya melihat kurban sebagai ibadah sesaat dengan mereka yang melihatnya sebagai peluang ibadah sekaligus jalan menuju kemandirian finansial. Karena ketika niat diluruskan dan strategi dijalankan, maka hasilnya bukan hanya cuan, tapi juga keberkahan yang terus mengalir. Dan untuk kamu yang ingin belajar melihat peluang dari sudut pandang yang berbeda, memahami bagaimana cara kerja uang dan membangun mindset bisnis yang kuat dari nol, selamat datang di channel Serba Dolar, tempat di mana kita akan bongkar cara-cara cerdas menghasilkan uang dari peluang sederhana yang sering diremehkan. Jadi pastikan kamu simak sampai akhir, karena di video ini kita tidak hanya akan bicara soal ternak sapi, tapi juga tentang cara berpikir yang bisa mengubah arah hidupmu secara perlahan namun pasti. Sekarang kita masuk ke inti yang sering tidak disadari banyak orang, bahwa perbedaan terbesar antara mereka yang hanya ikut-ikutan jualan kurban dengan mereka yang benar-benar menghasilkan uang besar dari sini terletak pada cara berpikirnya. Karena orang biasa cenderung melihat sapi hanya sebagai barang yang dibeli lalu dijual kembali saat mendekati Idul Adha. Sementara para pemain yang cerdas melihat sapi sebagai aset hidup yang nilainya bisa ditumbuhkan. Mereka tidak tergesa-gesa mengejar untung cepat, justru mereka bermain dalam waktu, memahami siklus pertumbuhan, mengelola pakan dengan efisien, menjaga kesehatan ternak, bahkan membaca momentum pasar jauh sebelum orang lain sadar. Mereka paham bahwa harga sapi menjelang kurban selalu naik karena permintaan melonjak drastis, dan disitulah mereka memposisikan diri sebagai pihak yang sudah siap, bukan yang baru mulai. Mindset ini yang membuat mereka tidak bergantung pada satu momen, tapi justru memanfaatkan satu momen untuk memanen hasil dari kerja panjang berbulan-bulan. Bahkan ada yang sudah mengunci pembeli dari jauh hari melalui sistem tabungan kurban atau pre-order, sehingga resiko kerugian bisa ditekan dan perputaran uang tetap aman. Dan kalau kita tarik lebih dalam lagi, ini bukan sekedar tentang ternak sapi, tapi tentang bagaimana seseorang belajar mengubah cara pandangnya terhadap uang. Dari yang awalnya hanya mengejar hasil cepat, menjadi membangun sistem yang menghasilkan secara konsisten. Karena pada akhirnya, bisnis besar tidak dibangun dari keberuntungan sesaat, tapi dari pola pikir yang sabar, terukur, dan berani melihat peluang lebih dalam daripada kebanyakan orang. Dan di titik ini, kamu mulai sadar bahwa bisnis musiman itu hanyalah ilusi bagi mereka yang tidak memahami proses di baliknya. Kalau kita bongkar dari akar paling dasar, sebenarnya bisnis ternak sapi kurban ini tidak sesederhana punya uang lalu beli sapi, tapi ada alur yang kalau dipahami dengan benar, justru bisa membuat modal terasa lebih ringan dan perputaran uang jadi lebih cerdas. Karena di tahap awal kamu harus menentukan posisi dulu, apakah mau jadi peternak murni, trader, atau gabungan keduanya. Dan ini penting, karena menentukan kebutuhan modal dan strategi ke depan. Misalnya jika kamu mulai dari nol dengan modal terbatas, kamu tidak harus langsung punya kandang besar dan banyak sapi. Kamu bisa mulai dari 1 atau 2 ekor dulu, atau bahkan bekerja sama dengan peternak lain menggunakan sistem bagi hasil, di mana kamu fokus di pemasaran dan perputaran uang, sementara perawatan ditangani oleh yang sudah berpengalaman. Lalu masuk ke komponen modal inti yang
sering tidak dihitung oleh pemula, yaitu bukan hanya harga beli sapi yang bisa berkisar jutaan hingga belasan juta tergantung ukuran dan kualitas, tapi juga biaya pakan harian, vitamin, perawatan kesehatan, serta biaya operasional seperti kandang dan tenaga. Dan disinilah kecerdasan bermain muncul, karena pemain yang berpengalaman tidak asal beli sapi mahal, mereka justru mencari sapi dengan potensi pertumbuhan terbaik, misalnya membeli saat bobot masih sedang dengan harga lebih rendah, lalu digemukkan selama beberapa bulan dengan manajemen pakan yang tepat agar saat mendekati Idul Adha bobotnya naik signifikan dan nilai jualnya ikut melonjak. Bahkan sebagian pelaku cerdas sudah mulai mengamankan modal dari awal lewat sistem tabungan kurban atau pre-order, sehingga resiko kerugian bisa ditekan dan perputaran uang tetap aman. Dan kalau kita tarik lebih dalam lagi, ini bukan sekedar tentang ternak sapi, tapi tentang bagaimana seseorang belajar mengubah cara pandangnya terhadap uang, dari yang awalnya hanya mengejar hasil cepat menjadi membangun sistem yang menghasilkan secara konsisten. Karena pada akhirnya, bisnis besar tidak dibangun dari keberuntungan sesaat, tapi dari pola pikir yang sabar, terukur, dan berani melihat peluang lebih dalam daripada kebanyakan orang. Dan di titik ini, kamu mulai sadar bahwa bisnis musiman itu hanyalah ilusi bagi mereka yang tidak memahami proses di baliknya. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu bagaimana semua proses tadi benar-benar berubah menjadi omset besar yang nyata. Karena di fase menjelang Idul Adha inilah, semua kerja panjang selama berbulan-bulan mulai terlihat hasilnya, di mana sapi yang sebelumnya dibeli di harga lebih rendah dan dirawat dengan strategi yang tepat, kini bisa dijual dengan selisih keuntungan yang signifikan. Dan bukan hanya dari satu ekor, tapi bisa dikalikan sesuai jumlah ternak yang dimiliki. Disinilah pemain yang serius mulai merasakan lonjakan omset yang tidak kecil, karena dalam satu musim saja, perputaran uang bisa mencapai puluhan bahkan ratusan juta rupiah, tergantung skala dan sistem yang dibangun. Apalagi jika sejak awal sudah mengamankan pembeli melalui sistem pre-order atau tabungan kurban, maka sapi yang dimiliki bukan lagi menunggu laku, tapi sudah punya pemilik sebelum hari H tiba. Ini yang membuat cash flow menjadi lebih aman dan terprediksi. Lalu di sisi lain, pemain yang cerdas juga tidak hanya menjual sapi mentah, tapi mulai menambah value seperti layanan antar, edukasi pembeli, bahkan branding kepercayaan agar tahun berikutnya pembeli kembali lagi tanpa harus dicari. Dan di titik ini, kamu harus benar-benar jujur pada diri sendiri bahwa peluang sebesar ini tidak akan pernah dimiliki oleh orang yang hanya bergerak saat ramai, karena hasil besar selalu datang dari proses yang panjang, dari kesabaran merawat, dari keberanian memulai meski kecil, dari konsistensi belajar walau belum langsung terlihat hasilnya. Maka kalau hari ini kamu merasa belum punya modal besar, belum punya pengalaman, atau bahkan masih ragu untuk memulai, ingat satu hal sederhana ini. Semua orang besar di bidang ini juga pernah mulai dari satu ekor sapi, dari kandang sederhana, dari kesalahan-kesalahan kecil yang justru menguatkan mereka. Dan yang membedakan hanyalah satu, mereka memilih untuk tetap berjalan ketika yang lain berhenti. Mereka memilih untuk belajar ketika yang lain meremehkan, dan mereka memilih untuk percaya bahwa usaha yang dijalankan dengan niat baik, strategi yang benar, dan kesabaran yang konsisten pada akhirnya akan membawa mereka bukan hanya pada keuntungan dunia, tapi juga keberkahan yang tidak ternilai harganya. Pada akhirnya kita sampai pada satu kesimpulan yang sederhana tapi sering diabaikan, bahwa bisnis ternak sapi kurban bukan sekedar tentang jual beli hewan menjelang Idul Adha, tapi tentang bagaimana seseorang melatih cara berpikirnya menjadi lebih sabar, lebih strategis, dan lebih visioner dalam melihat peluang. Karena di dunia ini, yang membedakan antara mereka yang hanya menjadi penonton dengan mereka yang benar-benar memenangkan permainan bukanlah seberapa besar modal yang dimiliki di awal, tapi seberapa kuat mereka bertahan dalam proses, seberapa cerdas mereka membaca peluang, dan seberapa konsisten mereka melangkah meski hasil belum langsung terlihat. Maka untuk kamu yang hari ini masih di tahap merintis, yang mungkin masih ragu, masih takut gagal, atau merasa tertinggal dari yang lain, pahami satu hal ini. Tidak ada usaha yang benar-benar sia-sia selama kamu terus belajar dan memperbaiki langkahmu. Karena setiap proses yang kamu jalani hari ini, sekecil apapun itu, sedang membentuk fondasi untuk hasil besar di masa depan. Dan ingat baik-baik quotes ini. Kesuksesan bukan milik mereka yang paling cepat, tapi milik mereka yang tidak berhenti meski berjalan lambat.
Jadi, jangan bandingkan awalmu dengan puncak orang lain. Fokus saja pada perjalananmu sendiri, perbaiki sedikit demi sedikit, dan biarkan waktu yang membuktikan hasilnya. Karena rezeki itu bukan hanya tentang angka, tapi juga tentang keberkahan yang mengikuti usaha yang dijalankan dengan niat yang lurus dan cara yang benar. Dan jika kamu merasa konten seperti ini membuka cara pandangmu, memberi manfaat, dan layak untuk terus dikembangkan, jangan lupa dukung channel Serba Dolar dengan cara klik subscribe sekarang. Karena 5 detik dari kamu hari ini bisa jadi langkah besar untuk perjalanan kita ke depan bersama.